materi ulumul hadis tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi. 1. Hadis mutawatir. 2. Hadis ahad. 1. Hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir menurut bahasa berasal dari kata at-tawatur yang berarti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak antara keduanya, atau berasal dari kata at-tatabu yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Pengertian hadis mutawatir menurut istilah ulama hadis. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dari sejumlah periwayat yang menurut adat kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat berdusta tentang hadis yang diriwayatkan. Syarat-syarat hadis mutawatir. Pertama, hadis yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan daya tangkap panca indera. Kedua, diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Ketiga, bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Keempat, seimbang jumlah para perawi sejak dalam tabaqat lapisan atau tingkatan pertama maupun tabaqat berikutnya. Pembagian hadis mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Hadis mutawatir lafzi mensyaratkan 1. Matan hadis yang diriwayatkan menggunakan redaksi yang sama. 2. Periwayat yang meriwayatkan hadis sejak awal sampai akhir sanad harus banyak. Hadis mutawatir lafzi tidak banyak jumlahnya. Contoh hadis mutawatir lafzi: barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Pembagian hadis mutawatir. Yang kedua, mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna yang umum. Jadi, hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang menerangkan tentang kedudukan niat dalam perbuatan. Hadis-hadis semacam ini banyak sekali, meskipun terdapat dalam berbagai kasus. 2. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Menurut bahasa, dari segi bahasa, kata ahad berarti satu. Dengan demikian, secara bahasa, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Menurut istilah ulama hadis, hadis ahad adalah hadis yang tidak mempunyai syarat-syarat hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad. 1. Hadis masyhur. Pengertian hadis masyhur berasal dari kata syahara yang berarti masyhur, terkenal, dan populer. Menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam satu tabaqahnya, namun belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur dibedakan minimal menjadi 4 macam. 1. Masyhur di kalangan ahli hadis. 2. Masyhur di kalangan fuqaha. 3. Masyhur di kalangan ulama usul fikih. 4. Masyhur di kalangan ulama hadis, fuqaha, ulama usul fikih, dan di kalangan awam. 2. Hadis aziz. Pengertian hadis aziz menurut bahasa berasal dari kata azza yaizu yang berarti sedikit atau jarang. Bisa juga berasal dari kata azza ya'azu yang berarti kuat atau keras. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang meskipun hanya pada satu tingkatan atau generasi saja. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang. Sanad sebuah hadis aziz terdiri dari 2 orang pada setiap generasi, atau hanya pada satu generasi dari sanad hadis itu yang terdiri dari 2 orang, sedang pada generasi sesudahnya terdiri dari banyak orang. Hadis di samping dikatakan hadis aziz karena pada tingkatan sahabat,
Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang, yakni Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Dan dari Anas ini diriwayatkan oleh dua orang tabi'in, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Syuhaib. Dan dari Qatadah hadis ini diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sa'id. Sedangkan dari Abdul Aziz hadis ini diriwayatkan oleh Ismail bin Ulayah dan Abdul Waris. Setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang. 3. Hadis gharib. Pengertian hadis gharib menurut bahasa berasal dari kata ghoraba yang berarti infrada atau menyendiri. Menurut istilah ilmu hadis, hadis gharib yaitu hadis yang dalam meriwayatkannya seorang perawi menyendiri atau tidak ada orang lain yang ikut meriwayatkannya. Pembagian hadis gharib. 1. Gharib mutlak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi pada asal sanad tingkatan sahabat. Contoh, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja di tingkat sahabat, sedangkan sesudahnya diriwayatkan oleh banyak orang. 2. Gharib nisbi, yaitu hadis yang kesendirian perawinya ada di pertengahan sanad. Contoh, bahwasanya Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya ada penutup kepala. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Dalam sanad hadis di atas hanya Malik yang menerima hadis tersebut dari Al-Zuhri. Skema sanad hadis. Abdullah bin Amru sebagai sanad kelima, Abu Qabus sebagai sanad keempat, Amru sebagai sanad ketiga, Sufyan sebagai sanad kedua, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Musaddad sebagai sanad pertama, dan Abu Daud sebagai mukharij. Sekian, terima kasih.